Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Bintang di acara Tribun Baku Dapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik perikanan tiga hebat lanjutkan. Ini agak menarik, tapi mungkin dari Tribuners bertanya-tanya apa sih yang pengertian dari keringanan tiga hebat lanjutkan. Tentu saya akan tanya ke dua narasumber yang sudah kami hadirkan pada saat ini. Dan saya ingin menjelaskan bahwa dua narasumber yang hadir saat ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Bapak Jun Silangen, SEAK MM, selaku sekali lagi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Vilma Keppel, SEMSI, yang merupakan Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan Tribuners, tentu saya akan langsung mengajak bincang-bincang terkait dengan keringanan tiga hebat lanjutkan, ya. Tentu saya akan bertanya lebih dulu ke Pak Kaban. Pak Kaban, mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi topik kita itu keringanan tiga hebat lanjutkan, itu apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih. Oke, para Tribuners, ini memang kunjungan kita sekaligus juga untuk menyampaikan menyangkut program keringanan pajak daerah khusus PKB BBNKB dengan tema tiga hebat lanjutkan. Nah, memang ada latar belakang ini dalam rangka terbitnya keringanan pajak ini adalah karena memang saat ini kondisi perekonomian sulut Sulawesi Utara khususnya ini kan memang dalam proses pemulihan ekonomi. Jadi karena kita pasca Covid pasca Covid, jadi kita memang ada proses pemulihan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang terdampak terhadap Covid yang lalu itu banyak yang menunggak pajak daerah. Pemilik kendaraan berarti ya? Ya, benar. Termasuk diantaranya adalah para pemilik kendaraan bermotor PKB maupun yang untuk BBNKB. Nah, kendaraan bermotor ini kan ada sebagian besar masyarakat digunakan untuk usaha. Nah, inilah memang tujuan utamanya adalah pemberian keringanan agar roda ekonomi dengan pemberian keringanan ini diharapkan masyarakat tidak terhambat di dalam mobilisasi. Kalau dia nantinya berusaha dengan kendaraan bermotor tidak terhambat di jalan. Karena kan ini apalagi saat ini pihak kepolisian melalui Korlantas itu telah menerapkan yang namanya tilang manual. Tilang manual. Oh, kembali lagi seperti dulu. Jadi kan ini setelah dicanangkan adanya elektronik tilang, ini kembali lagi tilang manual. Kenapa? Karena ternyata dampak etle juga belum bisa merangkul karena banyak dari kita punya kendaraan bermotor yang belum balik nama. Sehingga kadangkala salah sasaran. Salah sasaran. Tertulis jadi, ini padahal seorang ketiga punya sudah orang lain. Nah, seperti itu. Sehingga memang program ini adalah sinkronisasi juga, sinergi dengan pihak kepolisian Republik Indonesia melalui Korlantas, khususnya di daerah itu di Lantas. Nah, kita menyatukan tadi ada BBNKB 2, jadi digratiskan supaya masyarakat bisa lakukan balik nama. BBNKB 2. Jadi 2 maksudnya pemilik kendaraan kedua, ketiga, keempat. Digratiskan. Digratiskan kalau dia ingin balik nama. Nah, itu memang jadi alasannya pertama karena kondisi pemulihan ekonomi, kemudian sinergi dengan kepolisian daerah, dan tentu saja yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB pasca pemulihan ini. Karena memang kita memang terdampak sekali ketika pemulihan pajak daerah kita memang agak tergerus. Nah, sehingga saat inilah kita mencanangkan memberikan keringanan pajak dengan harapan ada multiplier efek dari pemberian keringanan ini, sehingga selain masyarakat memanfaatkan, dari sisi pemerintah juga dapat mengoptimalkan pajak daerah. Artinya masyarakat tertolong tertolong. Tapi mereka juga dengan memberikan membayar pajak juga membantu pemerintah juga untuk kita semua juga ya. Artinya ada kolaborasi lah, multiplier jalan. Tapi Pak, tentu kan enggak sembarangan, harus ada syarat dong. Itu pasti ada syarat-syarat untuk misalnya keringanan pajak, pasti ada syarat. Gimana? Ada. Jadi memang kalau untuk keringanan pajak ini kita memang hanya, kenapa tiga hebat, karena memang kita hanya memberikan untuk tiga pajak saja. Nanti mungkin secara teknis dijelaskan oleh pihak Ibu Kadit Vilma ya, boleh.
yang Ya. menjadi syarat pengurusan keringanan pajak kira-kira apa? Ya, oke. Dibaca boleh kalau memang tidak hafal. Silakan Oke, nanti. terima kasih. Jadi keringanan tiga hebat ini meliputi keringanan untuk pokok pajak, kemudian denda pokok pajak, dan bea keringanan untuk BBN KB2. Untuk keringanan denda pajak, denda pajak itu sendiri sudah melalui sistem, jadi otomatis itu terhapus. Kemudian untuk pokok pajak dia Artinya WP, orang bayar langsung dia tinggal bayar seperti biasa, tidak Ya, normal, tidak normal. pajak langsung terpotong secara otomatis jadi ya atau untuk dendanya langsung terpotong secara otomatis. Jadi dapat dilakukan melalui pembayaran secara online ataupun secara langsung ke Bank Sulut Go. Kemudian untuk pokok pajak PKB itu dia harus bermohon. Jadi WP sendiri harus bermohon, dia mengisi formulir dan akan dilakukan proses untuk penghitungan sampai pada penetapan SK keringanan pajaknya. Dan kemudian untuk BBNKB itu jadi kalau ada yang mutasi, dan dia akan balik nama, jadi digratiskan untuk balik namanya. Jadi yang pemilik kendaraan terkini, jadi misalnya saya pemilik kendaraan ke A, katakanlah A, B, C, misalnya sudah di C sekarang. Iya. Ini C yang harus melakukan permohonan, membuat permohonan ya. ke Dinas Pendapatan ya. Ya, Dinas melalui Pendapatan. Samsat, Melalui Samsat ya. Karena Iya. untuk proses balik nama itu memang harus melalui kepolisian, Polisi ya. kemudian iya. juga Jasa Raharja, dan kemudian Bapenda. Ada tiga Ada instansi, tiga instansi ya, di tiga dalam Samsat. Di Samsat di Sulut ada berapa? Untuk Samsat itu ada 10 Iya. di 10 kabupaten kota dan 5 Samsat pembantu. Itu semua boleh berlaku dalam pibatu Ya, administrasi ini berlaku ya. semua seluruh wilayah. BBN BNKB, balik nama. Bea balik Bea nama balik nama kendaraan bermotor. Jadi Tribuners ini menarik ini ya, saya kira ini memberikan semangat bagi kita ya, karena ada keringan. Ternyata kalau baju jual auto atau seorang keberapa, biasa kan ada kendala sedikit mungkin ketika bayar sesuatu di kepolisian maupun itu kalau enggak pakai nama sendiri kan ada kendala. Jadi ini ada keringanannya gimana? Misalnya bayar 100.000 kurang jadi 50.000 atau gimana? Ini mekanisme. Nanti ada di sini. Oh, ada teknis ya. Jadi di teknis ini nanti dijelaskan lebih lanjut. Cuma memang kita menyiapkan yang namanya simulasi keringanan pajak PKB. Iya. Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin mengetahui berapa sih saya ingin bayar, artinya supaya yang seperti lalu ini kadangkala masyarakat merasa dibodohi. Nah, ini kita buat simulasi sehingga dia bisa akses. Itu di dalam flyer ya Ibu Kabid ya. Di dalam flyer itu kita sudah ada QR code ya untuk jadi Kabid melalui bidang pajak ini sudah ada menyiapkan barcode. Flyer ya, ada QR code yang nantinya untuk supaya dia bisa mengakses situs dalam rangka melakukan pengecekan melalui simulasi keringanan pajak. Berapa sih ketika saya ingin bayar pajak, saya pajaknya 2 juta, ketika dibuat simulasi, nanti jadinya bayar berapa? Mungkin dia jadi 1.500.000, sehingga masyarakat sudah ada kepastian untuk pembayaran. Nah, untuk teknisnya memang nanti dari bidang pajak yang akan menghandle, yang akan lakukan evaluasi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kabid Pajak. Iya. Terima kasih. Jadi di dalam tahapan itu ketika melihat berapa yang akan dibayarkan, yang pasti syarat dan ketentuan itu berlaku. Jadi itu harus ada KTP, baik itu sesuai dengan nama yang tercantum di dalam STNK. Itu harus, kemudian fotokopi STNK juga, atau kalau untuk badan usaha dia fotokopi akte atau dokumen pendirian perusahaan. Jadi itu dilampirkan, karena hal itu akan dipertanggungjawabkan di dalam proses bisnisnya Bapenda. Ya. Dan pembayaran ini kan dikatakan tadi di seluruh Samsat ya, gerai loket yang ada ya, termasuk di itu otomatis di Bank Sulut atau apa itu? Jadi untuk denda pajak kendaraan itu langsung secara otomatis itu di sistem terhapus.
Jadi bisa langsung dilakukan pembayaran baik itu secara manual maupun secara online. Oh, sekarang pembayaran masih boleh dua ya, Iya. online dan manual. 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 Ya. Artinya manual dibayar di loket. Di loket, di Bank Sulut Go. Bank Jadi Sulut Go. ada disediakan loket Bank Sulut Go. Semi manual. Semi manual, ya. Jadi semi manual. Jadi maksudnya semi manual. Jadi pembayaran manual, Iya. tapi sudah menggunakan kode billing. Oh iya, Ya, jadi tidak ya, murni lagi ini ya. Artinya bahwa Bukan. tidak ada hitung, memang kode Iya, billingnya by system. transaksinya tidak ada ini, tetap Kode masih- billingnya by system sehingga besarannya sesuai kode billing. Ya, itu memang semi manual sih. Semi manual, Untuk ya. keringanan pokok. Pokok, Untuk iya. keringanan pokok begitu. Kalau melakukan pembayaran pajak, apakah boleh misalnya sendiri atau kalau orang lain gimana? Misalnya kita pakai kendaraan tapi kita suruh bayar orang lain lah, kita berteman atau kayak di Tribun ini atas nama kita tapi kita suruh kita berteman pergi bayar, boleh nggak? Untuk keringanan bisa. Jadi untuk pemberian keringanan ini kan diberikan kepada kan apa tadi? Banyak mobil yang belum balik nama, otomatis juga yang Berarti datang mesti sendiri Kang. yang datang mengurus juga pasti bukan atas nama kendaraan yang bersangkutan. Silakan bisa. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan memang harus dikuasakan kalau dia menitip. Kalau orang pribadi no problem. Tapi kalau untuk perusahaan dia wajib dikuasakan, memberikan kuasa. Ada ini ya. Ada surat kuasa. Ada surat kuasa Seperti bahwa itu. saya Ini ditugaskan. mendelegasikan ke siapa mungkin pengurus dari Iya, perusahaan itu atau siapapun yang akan melakukan pengurusan pajak. Seperti Ini itu. soal kejelasan aja. Kejelasan supaya aja. ada Kalau ini. orang pribadi kan ya memang Betul. milik atau Iya. seperti itu. Jadi tidak masalah gitu kan, bikin begitu kan. Betul. Nah, Nah, ini jadi kendaraan mendapat keringanan ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi Badan instansi usaha juga. badan usaha juga. Ya. Sama di keringanan atau ada beda? Untuk keringanannya itu sama. Selama kendaraan itu masih plat hitam. Oh. Kalau plat kuning dan plat merah itu tidak mendapatkan keringanan karena sudah mendapatkan insentif terlebih dahulu. bebas denda aja. Bebas denda. Kalau plat kuning kan sudah bilang oto mencari ini. Jadi Jadi bebas itu- denda. mesti kasih jelaskan. Hanya bebas denda, bebas Jadi Oh, denda. bebas hanya denda. bebas denda, ya. Oh, beda orang. Jadi Bebas mikro-mikro bebas denda Bebas tapi denda. tidak keringanan. Karena mereka kan sudah dapat 50% kan. 50%, Nah, ya. Jadi dia pembayarannya Jadi pembayaran 50%. pajaknya 50%. 50% aja. Jadi Kalau ya, plat merah ada apa? 50% sama. Makanya cuma bebas denda. Oke. Ini menarik para Tribuners bahwa para yang pakai plat kuning artinya oto-oto yang mobil-mobil yang dilakukan usaha ya, dalam usaha itu dalam dapat bebas denda ya. Bebas denda. denda alasannya tadi karena sudah ada keringanan 50% ya. 50%. Keringanan 50%. Malahan untuk mobil listrik nol. Mobil listrik ya. Mobil Iya, listrik, nol kendaraan listrik pajak. itu tidak ada Tidak pajak, ada pajak. tidak ada BBNKB, nol. Jadi tidak ada pembayaran apa-apa. Memang aturannya dari ini aturan ada dari pusat dan Undang-undangnya. diturunkan ke dalam aturan pemerintah daerah itu yang untuk kendaraan bermotor yang listrik. Listrik ya. Untung masih sadiki Pak ya kendaraan listrik. Sebenarnya banyak, Sebenarnya banyak. Ya. apalagi ntar baru masuk ya yang Kalau- Ya, kemarin. Kalau dia ada keringanan, dia hanya tinggal bayar apa Pak? Kalau keringanan pengurusan aja untuk jadi dia hanya PNBP aja, penerimaan negara bukan pajak, yaitu pembayaran BPKB dan STNK. Kan itu kan di ranahnya pihak teman-teman kepolisian. Nah kalau di ranah pajak daerah itu nggak ada lagi. Seperti itu. Iya, Jadi iya, memang ini sangat menguntungkan sebenarnya ya. yang- Kami tertawa karena memang sudah rencana mau beli ini kan Mobil listrik. Lagi beredar ini kemarin ada masuk dari apa merek baru juga ya motor. Motor. Listrik, motor listrik. Motor listrik. Yang mirip-mirip mobil motor Vario. Jadi memang mulai marak. mulai lah. marak ya. Ya, Karena ya. Cuma harganya memang masih di atas mungkin ya, masih ini. kalau motor malahan murah. Malahan murah ya. Murah. Dan pajaknya nol. Nah ini memang ya mungkin semangat dari pemerintah pusat untuk supaya masyarakat beralih dari yang konsumsi BBM yang iya. tidak terbarukan ke tenaga yang terbarukan. Seperti itu. Jadi mendorong Dan kan. mendorong. Ini Pak kalau misalnya ada kan yang cuma keringanannya nggak banyak, mungkin cuma beberapa bulan. Ya, Gimana? sedikit. Apakah itu tetap ada keringanan atau gimana? Itu bebas denda aja. Bebas denda. Ya, Oh, ya. bebas denda. Kan Kalau cuma maksudnya misalnya jangan 2-3 menunggak bulan tahunan. ya itu Kalau atau- tahun berjalan dia memang cuma bebas Bebas denda. denda. Sedangkan nanti tahun kedua baru dia masuk di berapa persen Baru pokok kan di gitu. pokok, masuk dalam pokok.
ini juga saya kira selain denda juga tentu ini kan waktu, apalagi kalau di perkotaan tentu banyak orang yang bekerja dari pagi sampai sore. Gimana ini menjadi pajak. pelayanan untuk ya, mengakomodir ini kan udah kerja sampai jam 5 jam 6, ada orang mau bayar so di atas itu ada tidak misalnya apalagi di Manado, kalau mungkin di Amurang sana atau di lain-lain belum Sitaro apalagi kalau di Manado mungkin sebutuh 1 kali 4 jam apa ada enggak yang gitu? Ya, memang untuk Manado sendiri kami dari kantor pusat, jadi layanannya ada di kantor pusat. Jadi kita menerima all, istilahnya kita menerima all, artinya seluruh kabupaten kota yang belum membayar pajak bisa, yang butuh keringanan bisa membayar lewat layanan di kantor pusat. Dia sampai jam berapa boleh? Jadi dia ada shift 1 pagi sampai siang sampai jam 2, kemudian jam 4 sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 Jam malam. 7 malam. Jadi Tribuners cukup dimudahkan sampai jam 7 malam. Saya kira kalau pulang kantor, kantor. pulang Pulang kantor. kantor. Paling tidak ada estimasi jam 6 sampai jam 7 ini Masih bisa. masih Masih bisa ya. bisa. Jadi saya kira dari Ada Bapenda kafe, rencana buka Rencana kafe. kafe. Jadi sambil menunggu boleh minum kopi. Boleh ngopi, dulu. Wah, boleh ngopi. itu. jadi ini juga ini Namanya kafe keringanan. kafe keringanan. Mar DP harga ringan lagi berarti. Ringan. Ringan, sangat ringan. Buat Tribuners yang berminat kan Betul, silakan. betul. Orang menunggu. Apakah ada pelayanan kalau misalnya di hari Sabtu atau hari libur gimana? Jadi untuk hari Sabtu kita belum melakukan pelayanan karena kita juga untuk penyetorannya itu yang Berlayan semi manual yang. ya layanan semi manualnya itu belum kami layani. Jadi kami arahkan untuk pembayaran secara online saja. Pembayaran secara online ya. Kemudian tentu tadi sudah dijelaskan terkait dengan BBNKB ya. Kalau khusus ganti STNK gimana syarat-syaratnya mungkin boleh di ini. Yang pasti dia syaratnya itu KTP, kemudian harus ada kwitansi jual beli di dalamnya, kemudian harus ada BPKB asli dan STNK asli, kemudian notis pajak terakhir. Itu yang Itu, ya. ya. Ini keringanan Pak Kaban dia berlaku berapa lama ini? Ya, sampai Nah, ini Desember lumayan lama atau ini. lumayan lama ya. Lumayan lama ya. Jadi mulai Nyandak sebelum pemilu toh. Nyanda cuma sampai bulan September. Jadi memang kita ada, jadi program kita kenapa dia ada bahasa lanjutkan juga. Lanjutkan ya. Lanjutkan ini karena kita sudah sempat ada keringanan juga sebelumnya. Oh. Tapi keringanan dalam bentuk diskon. Jadi ini baru yang saat ini karena menyambut HUT provinsi dan HUT proklamasi, Iya. kita memberikan keringanan pokok pajak. Sebelumnya kita sempat memberikan keringan tapi dalam bentuk diskon. Jadi tidak mengurangi pokok. Jadi hanya memberikan diskon yang membayar sebelum jatuh tempo. Itu yang bulan Mei. Nah, ini kita makanya lamanya lanjutkan. Karena nantinya berarti juga memang ada sudah ada terprogram berkelanjutan. Kemarin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini dalam rangka HUT proklamasi dan HUT provinsi. Kemudian nanti ada juga di Desember nanti dalam rangka menyambut Natal, namanya Christmas gift. Tapi dalam bentuk diskon juga, tidak lagi keringanan pokok. Sehingga memang saat inilah diharapkan masyarakat khusus Tribuners yang ingin mengurus, ada menunggak sudah sekian tahun. Iya. Mobilnya ini sudah ada Jadi rajin Pak ya. Iya, ini ada masalahnya sudah ada tilang manual. Iya kan nanti apalagi mereka sekarang tilangnya polanya hunting. Oh, jadi dia tidak ketahuan. Nah, kalau dulu kita kan polanya stationer. Jadi kita berdiam di satu tempat. Kalau ini sudah tahu, ini hunting. Ya, jadi ketika mereka dapat di jalan tidak membayar pajak, kan orang langsung ditahan, kemudian ditanya kalau belum membayar pajak wajib membuat pernyataan dan untuk segera lakukan pembayaran. Nah, dan memang untuk pembayaran kita kan dipermudah dengan pembayaran online. Online dia bisa Tokopedia, bisa BSG Touch Mobile dari Bank Sulut, bisa di Bank Sulut di mana saja, bisa kantor pos. Jadi banyak kanal sudah. Malahan nanti ke depan kita lagi kembangkan bersama Bank Sulut pembayaran lewat KRIS dan Indomaret Alfamart. Nah, ini kalau sudah jalan sebenarnya masyarakat sudah dimudahkan. Dimudahkan. Ya, dengan jumlah yang
DP kepastian nilai nominal itu sudah sangat jelas. Sangat Memang jelas. itu yang memang lagi kita bersama ini dalam satu Jadi konteks nanti kolaborasi. ya kalau mungkin dulu ada yang antri, Antri itu hampir nggak ada lagi, akan dikurangi, akan berkurang. diminimalisir Iya, supaya mereka diarahkan untuk bayar online. Dan memang online sudah makin Sudah banyak kan semakin banyak. data pembayaran online karena masyarakat cenderung lebih suka bayar online yang tidak sibuk lagi. Iya. Nah, gitu. Tapi gimana kalau bayar di loket yang semi online itu kan, semi online kan ada masyarakat yang memang sudah memahami online ya sudah ini. Tapi ada juga kan yang Ya, masih ya, ini betul. gimana? Ada tidak apa yang dia mungkin Pengarah. kasih iya. Jadi memang di Samsat itu disediakan penuntun dan informasi untuk menginformasikan kode bayar. Dengan kode bayar itu bisa dibawa ke Bank Sulut untuk dilakukan pembayaran. Jadi tetap ada penuntun. Iya, iya. Penuntun wajib pajak. Nah, Ya, itu di berbagai organisasi memang di berbagai kemarin Layanan juga publik. di Layanan- pertanahan semua juga layanan begitu. publik ya, Ada semua yang layanan publik wajib itu. Satu atap, orang bikin apa? Bukan lah. satu atap apa ini? Ada berapa kemarin? PTSP. PTSP. Bikin itu juga. Ya. Jadi ada karena menjaga kalau di sana ada yang pengusaha-pengusaha yang Ya. tua, nggak Betul. bisa ini. Yang agak iya, betul. Jadi Itu disediakan loket khusus juga untuk Bertanya, makanya disable, disabel, ada orang tua juga. yang lansia kan. Jadi ya disediakan loket khusus bagi mereka. Ya. Tribuners saya kira sangat menarik dan cuma ini informasi sangat membantu ya, dan sangat membantu dan ini sangat baik karena disosialisasikan dengan berbagai platform ya, termasuk dengan bincang-bincang di podcast kita saat Ya, ini ya. terima Ini saya kasih. kira suatu yang positif karena ini sangat tujuannya memang untuk membantu masyarakat, membantu para tribuners sehingga mungkin diharapkan para tribuners yang ya menyaksikan acara ini boleh kasih tahu pada tetangga atau orang-orang yang nyak dengar langsung ya, dengar langsung boleh kasih tahu. Dan ini yang bicara ini Kepala Badan langsung Pak Jun Silangen dan juga Ibu Kabid Pajak ya. Jadi saya kira orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang pada bidangnya untuk membahas soal ini, dan tentu ini untuk kepentingan publik. Dan ini tentu atas arahan dari Gubernur Sulut Bapak Oli Dondo Kambe dan Pak Wakil Gubernur Pak Stephen Kando, saya kira ya, sudah sepengetahuan sehingga artinya ini program ya, program ODSK program juga ODSK, ya, betul. Ya. program ODSK. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi yang akan kita bincangkan, tapi saya kira waktu juga yang Ya. membatasi akan bincang-bincang ini. Tapi seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement yang bisa harapan atau hal-hal lain yang belum kita perbincangkan tadi boleh diinformasikan. Silakan Pak. Oke, terima Apa kasih. Ya, makasih ini para tribuners, masyarakat yang mendengarkan podcast ini, yang menyaksikan podcast ini. Satu hal yang diharapkan oleh pemerintah daerah bahwa kecenderungan untuk bahwa terkesan pemerintah itu memaksakan untuk penagihan pajak, walaupun memang secara aturan seperti itu, tapi kita coba mengimbangi dengan layanan publik yang mumpuni agar masyarakat lebih mudah, lebih enak mengakses layanan, dan terutama saat ini ada keringanan pajak. Nah, kita mengharapkan mengimbau masyarakat supaya lebih tentram ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor, sudah bisa melengkapi surat-surat kendaraan bermotornya, termasuk di dalamnya pembayaran pajak kendaraan bermotor agar lebih nyaman di jalan, karena itu juga nantinya kalau di dalam notis pajak ini atau di dalam pajak ini juga melekat yang namanya SWD KLJ. Nah, SWD KLJ ini adalah bagian dari asuransi yang nantinya ketika terjadi kecelakaan di jalan ini ada pertanggungan dari jasa raja, sehingga sangat bermanfaat lah. Jadi selain membayar pajak nyaman di jalan, kemudian ada jaminan ketika membawa kendaraan bermotor, dan di jalan perlindungan dari jasa raja ini berlaku, dan dari kita untuk infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga kenyamanan dalam perjalanan melakukan kendaraan bermotor itu bisa nyaman lah. Sehingga para tribuners, kalau harapan kami dari bidang dari Bapenda bersama Kabid Pajak ini, kami berharap
bisa memanfaatkan proses keringanan pajak ini, karena waktunya sampai bulan September tanggal 29. Jadi dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 29 September, sehingga diharapkan bisa memanfaatkan agar nantinya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program ODSK yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo KMBC, dan Bapak Dr. Randa Stefan Kando, ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kolaborasinya bisa berjalan lebih sinergi lah dengan masyarakat. Mungkin itu dari kami. Bu Kabit ada tambahan? Saya rasa sudah cukup kan, sudah diterangkum semua. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik keringanan 3 hebat. Lanjutkan, saya kira manfaatnya tadi sudah terangkum ya, sudah kita saksikan dalam bincang-bincang, dan tentunya semoga apa yang diperbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para Tribuners, boleh memberikan wawasan juga, ini menolong ya, apalagi kalau kasih sebar-sebar apa yang menyaksikan secara langsung akan acara ini, saya kira. Dan sekali lagi tentu saya Asyun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Jun Silangen. Juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vilma Keppel selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.